Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari tentang anak berbakat ya, terutama dalam bidang karakteristiknya. Nah, jadi kalian mungkin udah tahu karakteristik anak berbakat atau anak CP, dan di sini saya akan menyampaikan sekilas saja menurut pemahaman saya dan dari beberapa literatur yang telah kami baca gitu ya. Sebenarnya kita ketahui bahwa anak yang berbakat itu bukan anak yang berkebutuhan khusus yang kurang, melainkan anak berbakat yang akan kita bahas kali ini adalah anak yang memiliki kemampuan prestasinya atau kemampuan dalam bidang akademiknya itu di atas rata-rata anak-anak yang lain. Nah, bisa dikatakan anak itu anak cerdas, anak yang memiliki IQ tinggi, bisa. Nah, kemudian langsung saja kita bahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari anak berbakat. Oke, jadi menurut buku Maria Ulfa, nah bukunya kalau kalian ingin tahu covernya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa lebih lanjut dibaca ya di halaman 15, bahwa di situ dijelaskan memang karakteristik anak berbakat atau anak CP itu bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan ya. Jadi bapak ibunya mungkin atau salah satu dari mereka itu memiliki IQ yang tinggi, jadi menurun kepada anaknya begitu. Kemudian selain itu, anak CP atau anak berbakat juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama karakteristik kognitif, kemudian ada karakteristik fisik, karakteristik positif, emosional, dan negatif. Nah, kita bahas satu persatu, oke teman-teman. Yang pertama adalah karakteristik fisik. Nah, bagaimana sih kita mengetahui bahwa anak itu adalah anak yang berbakat atau anak yang memiliki IQ tinggi? Biasanya anak yang berbakat ini memiliki IQ kurang lebih itu 140 ya, 140. Wah, itu sangat tinggi sekali ya. Nah, yang pertama adalah karakteristik fisik. Karakteristik fisik itu anak berbakat biasanya ukuran kepalanya itu sedikit lebih besar dari anak-anak yang lain, walaupun memang itu tidak menjadi tolak ukur ya untuk menentukan kalau dia itu bisa dikatakan sebagai anak yang berbakat. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu memiliki berat badan dan juga tinggi badan yang melebihi dari umumnya. Jadi anak yang berbakat itu lebih tinggi gitu ya. Terus mereka juga kalau menurut dokter memiliki struktur tulang yang lebih kuat. Nah, itu kalau dilihat dari karakteristik fisik, dan itu memang tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk kita mengetahui apakah itu anak berbakat atau tidak. Oke, lanjut kita ke karakteristik yang kedua, yaitu karakteristik sosial emosional. Nah, bagaimana sih karakteristik di bidang sosial emosionalnya? Bahwa yang pertama, seringkali dipilih menjadi pemimpin oleh teman-temannya. Nah, berarti anak itu bisa menjadi pemimpin yang baik, mempunyai prinsip, dan juga anak itu bisa dikatakan bisa mengambil keputusan dalam waktu yang singkat gitu ya, keputusan tepat dalam waktu yang singkat, sehingga teman-temannya itu memilih dia sebagai ketua pemimpin dan bisa mengayomi teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, sering periang saat bermain. Nah, anak itu ceria, tidak memperlihatkan masalah yang ada di dalam dirinya, sehingga dia tuh ingin bahwa aku ingin selalu terlihat bahagia, baik-baik saja, padahal kita tidak tahu bagaimana keadaan hati dan juga pikirannya. Nah, kemudian banyak disukai oleh temannya. Nah, orang-orang yang seperti itu pandai menjalin hubungan dengan teman-teman yang lainnya. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu karakteristik positif. Di sini kalau kita lihat adalah bahwa anak CP, anak yang berbakat, mereka itu pemahamannya sangat kuat, sangat cepat, sehingga mereka dikasih materi, mereka menerima materi-materi tersebut bisa dicerna dengan otak dengan baik dan juga dengan cepat. Berbeda dengan anak pada umumnya yang mungkin lebih membutuhkan waktu banyak untuk memahami sebuah materi. Kemudian selain itu mampu memotivasi diri sendiri. Jadi kalau misalkan lagi down, ya tidak terlalu lama gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut kepada karakteristik yang terakhir yaitu karakteristik negatif. Nah, emang ada sisi negatifnya? Ternyata ada teman-teman, bahwa memang anak-anak yang seperti itu
kita bisa katakan bahwa mereka itu memiliki perkembangan mental yang tidak setara dengan teman-teman lainnya. Nah, bisa dikatakan bahwa memang dewasa lebih cepat, mungkin itu bisa dikatakan seperti itu ya, bahwa mereka itu bisa memahami dirinya sendiri itu lebih cepat, kemudian menyelesaikan masalah dengan baik gitu ya. Dan yang selanjutnya yaitu bahwa mempunyai hubungan interpersonal yang tidak baik. Nah, kemudian yang tadi itu krisis kesehatan yang berlebihan. Kalau itu mungkin lebih jelasnya kalian bisa cari referensi-referensi terkait tentang bagaimana sih krisis-krisis kesehatan yang berlebihan untuk anak-anak yang berbakat atau anak-anak CB. Jadi begitu teman-teman. Kalau kita simpulkan bersama-sama bahwa dari beberapa karakteristik yang telah saya sebutkan, yang pada intinya adalah anak berbakat itu memang anak yang memiliki kecerdasan akademik atau IQ, pemahaman yang lebih cepat. Kemudian mereka mampu memotivasi diri sendiri, bisa memahami diri sendiri, dan mereka memiliki sifat-sifat yang positif atau positive vibes, dalam artian bahwa mereka itu bisa memotivasi diri sendiri dan bisa mengayomi teman-temannya untuk agar bisa ikut ke dalam sebuah hal-hal yang baik, mengikuti kebiasaan yang telah mereka lakukan gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.